Halo entrepreneurs, kembali lagi bersama gue Calvin Lim yang kali ini pengen bawa topik tentang duit untung. Mau diapain ya? Ya, pasti pertama kalian bilang, ya untung buat kita pribadi. Yes, benar, sebagai business owner, ketika bisnis kita mendapatkan sebuah nilai keuntungan tertentu, pastinya kita boleh pakai itu untuk kebutuhan pribadi atau dalam tanda kutip itu adalah gaji kita sebagai owner, founder, CEO, atau apapun itu yang kalian sebut buat diri kalian. Tapi lebihnya diapain? Bukan hanya dipendam dan hanya buat jaga-jaga emergency fund. Ya, itu nggak salah karena kita nggak tahu situasi apa yang akan menghadapi bisnis kita. Mungkin one day kita butuh cash flow. Tetapi ketika uangnya lebih dan punya kas lebih di dalam bisnis kita, dan operasional bisnis kita tetap jalan-jalan aja sebenarnya tanpa uang itu, harus diapain? Nah, gue punya 2 tips nih untuk membantu kalian semua. Tips yang pertama adalah pakai uang itu untuk apapun yang bisa meningkatkan income bisnis kalian di masa mendatang. Tapi kalian yang tahu lah apa yang matters buat bisnis kalian. Karena antar bisnis itu berbeda. Tapi analoginya seperti ini. Habiskan uang itu untuk sesuatu yang memungkinkan meningkatkan omset. Kenapa ada kata memungkinkan? Karena kalau itu pasti ya semua pebisnis sudah kaya. Karena kan tidak ada sesuatu yang pasti. Contoh yang memungkinkan. Misal kalian berani spend lebih untuk lakukan marketing yang lebih jor-joran dalam tanda kutip, sehingga mungkin saja omsetnya bisa meningkat. Tapi bisa juga marketing itu jadi biaya yang gak menghasilkan apa-apa. Kalau kalian salah sasaran, salah ambil channel atau media marketingnya. Dan fokus apa yang sebenarnya matters buat bisnis kalian. Saya ambil analogi gini. Misal, zaman sekarang kan bisnis kopi itu punya 2 jenis bisnis kopi. Ada yang bisnis kopi yang kayak di cafe, yang kita nongkrong, harga kopinya mungkin 30 ribuan ke atas. Atau ada juga yang grab and go coffee, jadi tinggal beli, bawa pulang. Atau kita pakai delivery online. Nah, bayangkan gini. Misal, kita punya uang lebih, lalu kita beli lukisan untuk taruh di 2 kopi ini, di 2 tempat ini. Siapa yang lebih dapat efek? Either itu lukisan atau apapun yang mempercantik lokasinya. Mungkin yang akan lebih efek adalah yang cafe. Kenapa? Karena orang jadi kayak foto, update di Instagram, update di TikTok, atau apapun, cafe kekinian, Instagramable. Sehingga mendatangkan revenue mungkin ya. Padahal itu cuma sebuah lukisan atau sebuah pajangan atau sebuah art yang bisa mendatangkan orang-orang yang pengen foto di cafe tersebut. Tapi bayangkan itu di grab and go cafe yang isinya adalah kita cuma datang pulang atau abang-abang ojek online yang lihat. Hal itu gak matters buat grab and go cafe. Jadi, spend duitnya untuk sesuatu yang bisa ningkatin revenue, dan itu matters buat bisnis kalian. Dan itu menyesuaikan tentunya, tergantung kalian di industri apa, value bisnis kalian seperti apa. Tapi itu lebih baik daripada hanya sekedar didiamkan uangnya. Ya, tapi jaga-jaga boleh. Set di titik tertentu untuk jaga-jaga. Oke, itu poin yang pertama. Gunakan uangnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk sesuatu yang bisa meningkatkan income di jangka panjang. Ingat, gak ada sesuatu yang instan, pasti butuh prosesnya. Jadi, jangan bilang, oh udah spend uang ini tapi kok gak ada efeknya. Ya, makanya kalian harus benar-benar pikirin apa yang itu bisa jadi efek dan itu matters buat bisnis kalian. Yang kedua, berkebalikan. Kalau yang tadi ningkatin income atau omset, yang kali ini adalah habiskan uangnya atau gunakan uangnya untuk sesuatu yang di masa mendatang bisa nurunin biaya. Atau yang masa sekarang bisa nurunin biaya juga bisa. Yang cukup instan. Contohnya, misal tadi balik lagi di bisnis Grab and Go Cafe. Mereka kan punya cup plastik tuh, cup plastik
Coba tawar sama suppliernya, oh saya punya uang lebih nih, saya mau beli sekaligus banyak. Toh nanti akan kejual. Toh itu mau jadi aset. Kalian bisa bargain lebih sehingga harga satuannya bisa lebih murah tentunya. Dan hal ini banyak lazim sekali di barang-barang apapun. Ketika kita beli lebih banyak, maka harga satuannya lebih murah. Secara cash flow memang jadi lebih tinggi yang harus keluar, tapi kalau itu dari uang lebih, kenapa enggak? Setidaknya secara biaya modal produk kalian atau apapun itu bisa jadi lebih efisien dan lebih murah. Atau spend something, aset atau apapun itu yang bisa bikin operational bisnis kalian lebih hemat dalam konteks apapun. Misal, event itu mungkin pertama awalnya mahal. Misal kalau zaman sekarang biasa teknologi untuk menggantikan orang atau teknologi apapun untuk efisiensikan jumlah fixed cost apapun, bisa pegawai atau fixed cost yang memang jadi biaya operasional sehari-hari di bisnis kalian. Walaupun awalnya mahal, tapi kalian harus hitung di jangka panjang. Jangan melihat mahalnya sekarang, tapi lihat efek positif di jangka panjang. Toh, kalian bisnis nggak cuma sebulan, 2 bulan. Kalian pasti bermimpi untuk punya bisnis yang bertahun-tahun dan semakin besar dan semakin besar. Nah, ketika kalian berhasil memfokuskan uangnya ke dua sisi itu, entah itu meningkatkan omset atau menurunkan biaya, secara gak langsung keduanya itu akan meningkatkan profit kalian dan akan membuat skala bisnis kalian semakin lebih besar dan semakin lebih besar. Ya, jadi kalau dirangkum, punya uang lebih atau untung dari bisnis, pertama tentunya ambil buat gaji pribadi, sesuaikan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua adalah punya reserve cash atau cadangan kas untuk bisnis kalian, sehingga kalau ada hal-hal di luar dugaan kalian punya cadangan kas. Baru yang ketiga dan keempat, 2 tips tadi. Habiskan sesuatu yang matters buat bisnis kalian, tapi itu bisa mendatangkan omset lebih gede di masa mendatang. Dan yang kedua adalah habiskan sesuatu untuk mungkin itu mahal awalnya, tapi itu di masa mendatang bisa menurunkan rata-rata biaya per bulannya bagi bisnis kalian. Oke, itu aja 2 tips tadi. Dan saya berharap benar-benar bisnis kalian bisa mulai naik level step by step. Perlahan saja, tapi pasti. Udah, itu aja dari saya. Jangan lupa share kalau konten ini bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih.